Halo orang tua Nusantara. Untuk yang baru bergabung, perkenalkan saya Dr. Distiayu Sukarja, spesialis anak. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, saya akan membahas terkait perkembangan anak, khususnya perkembangan kemampuan gerak. Hari ini kita akan lebih spesifik lagi, membahas kemampuan gerak kasar anak usia 3 tahun. Sebelum kita masuk ke pembahasan stimulasi, saya akan menerangkan dulu nih untuk mama papa di rumah. Mungkin yang belum tahu ya, gerak kasar merupakan kemampuan yang melibatkan otot-otot besar di tubuh. Seperti saat kita duduk, mengontrol kepala, bangkit, merangkak, berdiri, berjalan, mengangkat benda, lompat, menaiki tangga, mengayuh pedal, dan masih banyak lagi. Sama halnya seperti aspek bahasa, sosial, dan gerak halus. Aspek gerak kasar juga butuh distimulasi atau dilatih agar dapat berkembang dengan optimal. Stimulasinya perlu dilakukan sedini mungkin, bahkan dari bayi baru lahir, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anak dan target perkembangan berdasarkan usia anak. Semakin dini kemampuan-kemampuan ini dilatih atau distimulasi dengan baik, akan semakin memudahkan anak ketika nanti beraktivitas saat besar. Nah, untuk memperdalam diskusi kita hari ini, saya juga sudah kembali mengundang salah satu orang tua yang sudah terhubung untuk bergabung berdiskusi bersama. Halo Mama Desi, selamat bergabung kembali ya Mama. Hai dok, terima kasih. Saya senang dapat bergabung belajar kembali. Jadi stimulasi seperti apa dok yang perlu diberikan kepada buah hati di usia ini? Iya Ma, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, stimulasi yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak. Misalnya, salah satu indikator baiknya perkembangan gerak kasar anak di usia ini adalah anak mampu melempar bola lurus ke arah perut atau dada dari jarak sekitar 1,5 meter. Untuk menguasai kemampuan tersebut, anak perlu diberikan stimulasi untuk meningkatkan kekuatan faktor-faktor yang mendukung kemampuan melemparnya. Memang faktor-faktor apa saja dok yang dapat mendukung kemampuan anak melempar? Meski rasanya melempar merupakan kegiatan yang mudah bagi kita orang dewasa, aktivitas melempar ini sebenarnya cukup kompleks, khususnya bagi anak yang baru di tahap belajar. Melempar membutuhkan kekuatan otot dan tulang, kemampuan koordinasi mata dan tangan, kebugaran, kemampuan indera proprioseptif untuk memperkirakan seberapa kuat harus melempar dengan kombinasi berat objek yang dilempar dan jarak tertentu. Kemampuan mempertahankan keseimbangan berdiri sambil melempar, konsentrasi untuk mengenai sasaran, dan dalam posisi lempar tertentu juga mengandalkan kemampuan anak meletakkan kedua tangan pada garis tengah tubuh saat satu tangan memanipulasi objek, yaitu melempar, dan tangan lainnya dalam posisi diam. Waduh, banyak sekali ya dok ternyata faktor-faktor yang dibutuhkan. Lalu latihan seperti apa yang perlu dilakukan? Anak saya soalnya jarang tertarik main bola gitu dok. Nah, stimulasi melempar ini sebenarnya sangat bisa divariasikan agar menjadi lebih menarik dan menantang untuk anak. Bisa dengan memvariasikan jenis bola, target yang dituju, hingga rintangan-rintangan lain yang bisa ditambahkan. Saya punya beberapa video ragam aktivitas melempar yang bisa dilakukan di rumah. Apakah Mama berminat melihat? Wah, mau sekali dok buat ide bermain di rumah. Oke, kalau begitu akan saya tampilkan ya. Nah, nanti aktivitas pertama hanya membutuhkan bola apa saja yang ada di rumah dengan ukuran yang beragam. Dan keranjang-keranjang atau wadah besar lainnya untuk dijadikan sasaran. Dari sini. Yuk, lempar. Lagi. Untuk permulaan berlatih, bisa gunakan boneka yang berukuran sedang dan empuk atau lembut agar memudahkan anak dan tidak membuat anak takut. Seiring meningkatnya kemampuan anak, orang tua bisa mulai gunakan juga bola dengan tekstur dan berat yang beragam. Dapat dilihat, di awal, anak memang belum dapat dengan baik memperkirakan harus seberapa kuat melempar dengan jarak yang ada. Lama-kelamaan, anak akan belajar menyesuaikannya. Dengan ukuran bola yang beragam,
juga melatih anak untuk menyesuaikan tangannya dalam melempar. Mungkin ada yang dengan satu tangan bisa dilempar dengan mudah, dan ada yang membutuhkan dua tangan untuk dilempar. Lalu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk membuat anak lebih bebas bergerak dan melempar dengan lebih bersemangat adalah melempar balon air ke sasaran, seperti video selanjutnya. Dengan balon air seperti ini, akan sedikit lebih berat dari bola berukuran sama. Untuk itu, ini akan lebih melatih kekuatan otot dan tulangnya saat melempar. Anak butuh tenaga lebih banyak agar dapat melempar bolanya ke sasaran. Nah, untuk ide bermain yang terakhir ini akan lebih mudah untuk dilempar anak. Karena bola terbuat dari koran yang diremas dan diisolasi, sehingga bulat dan ringan. Sasarannya dibuat dengan lakban yang ditempel di antara kusen pintu. Sehingga bola dapat menempel ketika mengenai jarinya. Di aktivitas ini, anak dapat lebih fokus pada bagaimana mengkoordinasikan tangan dan matanya agar lemparannya mengenai sasaran. Oh begitu dok, jadi untuk melatihnya justru bagus yang variasi seperti itu ya dok? Jadi anak belajar menyesuaikannya. Betul Ma, pada usia 3 tahun atau 36 bulan ini, anak sudah lebih sadar dalam menggunakan atau melakukan gerakan kasarnya. Jadi, dia sudah mulai dapat menyesuaikan pergerakannya dengan kebutuhannya. Kemampuan anak untuk melempar bola sejauh 1,5 meter ke arah dada atau perut orang dewasa merupakan gerakan kasar yang kompleks. Gerakan kompleks tersebut sudah mampu dilakukan oleh anak usia 3 tahun. Karena gerakan kompleks terdiri dari gerakan kasar sederhana yang sudah mampu dilakukan anak pada bulan-bulan sebelumnya. Jadi di usia ini sudah bisa diberikan rintangan lebih berupa keragaman benda dan sasaran lempar. Oke dok, saya akan segera praktekkan saran-saran stimulasi setelah diskusi kita. Terima kasih ya dok. Iya Mas, sama-sama. Semoga anak jadi semangat ya berlatih melemparnya. Jadi begitu mama papa di rumah, stimulasi sangatlah dibutuhkan untuk membentuk anak sehat dan cerdas dengan tumbuh kembang yang baik. Namun, sebagai orang tua, kita tidak dapat memaksakan sebuah stimulasi untuk anak. Baiknya cari cara yang disukai oleh anak dalam memberikan stimulasi, sehingga tidak ada keterpaksaan yang hanya akan menghambat sebuah hasil.